Dan hari ini Hamas, si Yahya Sinwar sah bertemu dengan bidadari. Entah dia yang jadi bidadari atau dia yang menikmati bidadari, walau alam. Karena kemarin ditemukan si Yahya Sinwar pakai kutang, saudara ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana nasibnya, dia yang dijadikan bidadari atau dia yang memakai bidadari. Luar biasa. Dan Indonesia berduka dengan amat sangat meratap dan kemungkinan pelantikan Presiden dan Wapres akan ditunda, saudara ya, karena Indonesia mau berduka atas meninggalnya pahlawan mereka, yaitu Yahya Sinwar. Wah, luar biasa. Kalau sel-sel terorisme, Anda tidak bisa membunuh terorisme itu dengan membunuh kepalanya. Tetapi untuk masalah Gaza ini, ya biang keroknya memang Sinwar. Otak dari semua penyerangan-penyerangan itu ya Sinwar. Ya mereka itu diperalat oleh si Haniyeh sama si grupnya bos-bosnya mereka yang hidup mewah di Qatar itu ya saudara ya. Mereka itu diperalat di sana. Jadi sebenarnya ya sudah selesai. Praktis perang di Gaza ini memang sudah selesai, termasuk Lebanon, Iran. Makanya Iran kan nembaknya serampangan. Ya termasuk Hizbullah kemarin nembaknya malah kandang ayam. Nggak bisa apa-apa, sudah selesai semua ini ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana tadi ya si Hasibulo tadi dengan keminternya ya, sok tahu dia cerita tentang ini ya Sinwar segala macam, seakan-akan itu adalah pahlawannya dia. Goblok saudara ya. Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua, Nugini, West Papua, dan semua yang ada di Timur Leste dan West Papua tadi ya, West Papua yang dijajah Indonesia, Shalom, ya, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Bangladesh yang sudah bubar, Sri Lanka, Shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan yang sudah melarang jilbab, dan juga istan-istan yang lain. Shalom semua yang ada di Iran yang sudah terkencing-kencing, Irak, Yaman, Lautan Api, dan semua yang ada di Iran, Irak, Dubai, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora. Luar biasa. Dan hari ini Hamas, si Yahya Sinwar sah bertemu dengan bidadari. Entah dia yang jadi bidadari atau dia yang menikmati bidadari, walau alam. Karena kemarin ditemukan si Yahya Sinwar pakai kutang, saudara ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana nasibnya, dia yang dijadikan bidadari atau dia yang memakai bidadari. Luar biasa. Dan Indonesia berduka dengan amat sangat meratap dan kemungkinan pelantikan Presiden dan Wapres akan ditunda, saudara ya, karena Indonesia mau berduka atas meninggalnya pahlawan mereka, yaitu Yahya Sinwar. Wah, luar biasa. Emang gua pikirin mau mati kayak mau apa enggak, katanya si Prabowo ya. Mampus saja semua orang di Gaza, nggak apa-apa. Saudara, coba kita lihat, ini ada, lihat ya, di Ponegoro, penangkapan, proses penangkapan di Ponegoro. Di Ponegoro, ya, Pangeran Diponegoro itu ya. Penangkapan Pangeran Diponegoro, saya bacakan sedikit ya. Penangkapan di Pangeran Diponegoro ya. Gevangenname van Prins Diponegoro ya, gevangenname. Gevangenis itu penjara, saudara ya. Diambil di penjara gitu ya. Adalah sebuah lukisan Raden Saleh menggambarkan ditangkapnya Diponegoro oleh Hendrik Marcus de Kock. Ya, tahun 1829-1851 Raden Saleh di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda tinggal di Eropa, di mana ia menerima pendidikan seni, memutuskan mempraktikkan apa yang telah dia belajar di Eropa, dengan demikian berkontribusi untuk modernisasi Jawa. Untuk gambar direncanakan, Raden Saleh memilih plot dari sejarah Jawa, yaitu penyerahan pemimpin pemberontakan Jawa dari Diponegoro kepada pasukan kolonial di bawah komandan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Diketahui keluarga Raden Saleh mendukung Diponegoro. Banyak kerabatnya ikut serta dalam pemberontakan. Menurut kritikus sehubungan dengan ini, Saleh ingin menampilkan versinya sendiri non-kolonial,
berbeda dengan karya seniman Belanda Nicolaas Pieneman dalam lukisan berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro pada Jenderal de Kock. Dalam lukisan kedua seniman Diponegoro berdiri di sebelah de Kock, tangga rumah kolonial dikelilingi perwira Belanda dan orang Jawa yang dilucuti. Sementara Saleh mengisi karyanya dengan suasana kesedihan, menggambarkan Diponegoro dan de Kock sejajar dengan latar fajar hari baru, sehingga mengisyaratkan menurut para kritikus pembebasan masa depan Jawa dari kolonialisme. Saleh melukiskan ya catatan sejarah. Ya, singkat cerita saudara ya, ini Diponegoro juga dikhianati oleh anak buahnya sendiri ya saudara ya, kalau nggak salah si Sentot itu ya. Jadi Diponegoro ini adalah seorang apa namanya ya, kalau lihat dari sorbannya ya model-model Imam Bonjol itu ya, Wahabi gitu ya saudara ya. Dan dia adalah seorang yang menggunakan isu agama untuk melawan orang Belanda yang kafir. Dan singkat cerita, akhirnya Sultan Islam pun menyerahkan Diponegoro kepada Belanda. Ya, Sultan Islam yang menyetujui, dan semua keturunan Diponegoro tidak boleh masuk keraton sampai zamannya Soekarno, saudara ya. Soekarno kemudian membujuk si siapa itu, bapaknya Hamengkubuwono itu ya, Pakubuwono, untuk mengizinkan keluarga Diponegoro keturunannya bisa masuk keraton lagi. Nah, pemimpin perlawanan ya Islam ini, yaitu si Diponegoro ini, terbukti di Dipanegara ya, di Dipanegara. Terbukti dia apa saudara? Terbukti dia adalah pemimpin perlawanan yang gagal, ya, karena akhirnya dikhianati oleh sultannya sendiri. Dan apakah kemudian perlawanan itu masih ada? Enggak ada, saudara. Setelah Diponegoro selesai ya, perlawanan di Pulau Jawa ya hanya gitu-gitu saja, ya saudara ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya selesai. Nah, bagaimana dengan Gaza pasca Sinwar? Ya sudah selesai. Ya bahkan rakyat Gaza pun bersuka cita. Karena dengan matinya Sinwar kan biang keroknya Sinwar. Ya, Sinwar memprovokasi warga. Dan sekarang sudah selesai. Seperti yang sudah kita duga, sebenarnya perangnya sudah selesai. Ya Sinwar pun sebetulnya bukan Israel kita tahu. Karena kemarin itu kecelakaan terbunuhnya Yahya Sinwar ini sudah insiden ya. Karena kan masih mengunci sejumlah sandera. Jadi sebenarnya tahu ya, Israel tahu ya. Sayang kita nggak bisa tampilkan fotonya ya, karena nanti kita kena ban ya, kena ban dari YouTube. Intinya saudara ya, intinya bahwa ya perang itu sudah selesai. Kalau sel-sel terorisme, Anda tidak bisa membunuh terorisme itu dengan membunuh kepalanya. Tetapi untuk masalah Gaza ini ya biang keroknya memang Sinwar. Otak dari semua penyerangan itu ya Sinwar. Ya mereka itu diperalat oleh si Haniyeh sama si grupnya bos-bosnya mereka yang hidup mewah di Qatar itu ya saudara ya. Mereka itu diperalat di sana. Jadi sebenarnya ya sudah selesai. Praktis perang di Gaza ini memang sudah selesai, termasuk Lebanon, Iran. Makanya Iran kan nembaknya serampangan. Ya termasuk Hizbullah kemarin nembaknya malah kandang ayam. Nggak bisa apa-apa, sudah selesai semua ini ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana tadi ya si Hasibulo tadi dengan keminternya ya, sok tahu dia cerita tentang ini ya Yahya Sinwar segala macam, seakan-akan itu adalah pahlawannya dia. Goblok saudara ya. Rakyatnya saja, rakyat Gaza saja tidak menganggap Sinwar itu pahlawan. Ya karena justru penjahat, tapi orang Indonesia malah menjadikan dia pahlawan. Kalian memang compong orang Indonesia, memang otaknya disilit semua saudara. Otaknya memang dipantat kalian orang Indonesia. Ya kan malah menjadikan Yahya Sinwar sebagai pahlawan. Kalau menurut saya ya sekalian aja pelantikan presidennya ditunda demi Anda menghormati si Yahya Sinwar ini. Ya, itu pesan saya ya. Oke, 1,4 yang nonton di YouTube tolong diviralkan dan tolong dibantu untuk kasih saweran, nonton gratisan ini loh, kayak si Nusantara Berjaya ini loh tiap hari nyawer. Kalau pemimpin Hamas mati semua, uangnya di mana semua, Pak? Contoh uangnya Haniyeh di Turki. Ya uangnya masuk ke Turki sengaja ya. Masuk ke Turki semua, pinter itu ya. Kan uangnya kan sekarang di Turki kan, dilempar kemana-mana ya. Ya, dia hanya buat aksi-aksi terorisme yang lain. Ya, selamat bergabung Leana Leani, new member
ya untuk kelas-kelas evangelis apologetik. Nanti bulan ini saya tampilkan lagi kelas profetik, saudara ya, kelas profetik dan pembaruan kelas apostolik. God bless you semuanya. Silakan